Beberapa waktu belakangan, selebgram Rachel Fenya kembali membuat kehebohan di media sosial usai dikabarkan kabur dari karantina di Wisma Atlet Pademangan. Rachel Fenya dikabarkan yang seharusnya menjalani karantina usai dari luar negeri. Rachel yang harusnya menjalani karantina selama 8 hari, namun dikabarkan hanya menjalani 3 hari dan kabur dari karantina. Usai ramai hingga warganet pun geram dan menyayangkan atas sikapnya, mantan istri Niko Al-Hakim itu pun akhirnya menyampaikan permintaan maafnya lewat media sosial. Dalam unggahannya, kabarnya Rachel terlihat meminta maaf kepada publik atas kelakuan yang diperbuatnya. Halo teman-teman semua, aku minta maaf sama kalian semua atas semua kesalahan aku. Kadang aku nyakitin orang lain, merugikan orang lain, egois dan sombong. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga semua hal buruk yang pernah aku lakukan di hidup aku menjadi pelajaran buat aku. Tulis Rachel. Setahu saya itu adalah tempat transit yang dari luar negeri. Menurut informasi, di situ di karantina selama 8 hari. Setelah itu boleh pulang. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rachel. Padahal kan kita tahu Rachel Fenya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rachel Fenya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi. Lantas, apa kata juru bicara Kemenkes terkait kabar ini? Terkait beredarnya informasi tentang selebgram yang melakukan karantina, kami sampaikan saat ini tentunya kita tahu bahwa sedang dalam penelusuran ya oleh Satgas Karantina, sesuai dengan sebelumnya bahwa masa karantina itu harus dilakukan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Yang kemarin adalah waktunya 8 hari dan juga disertai dengan 3 kali pemeriksaan PCR negatif baru kemudian dinyatakan selesai karantina. Sidang perceraian Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 14 Oktober 2021, di mana memasuki proses jawaban. Dalam sidang cerainya dengan Dena, aktor yang akrab disapa Ijong ini menyampaikan gugatan rekonvensi terkait dengan biaya nafkah hingga hak asuh anak dari pernikahannya dengan Dena. Untuk perkara nomor 2965 PDTG 2021 PJS atas nama Dena Aldalia binti Ahmad Cilawan melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herbert Simanjuntak hari ini telah memasuki proses jawaban. Ijong itu kan pekerjaannya artis, ada syuting ya ada uang, kalau enggak ya dia nggak punya uang kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya. Sempat memanas hingga saling lapor polisi dan perlihatkan bukti-bukti terkait soal kekerasan dalam rumah tangga, kisruh rumah tangga Ijong dan Dena Devanka kini berakhir dengan perdamaian. Ya, sejak 9 Oktober 2021 lalu, keduanya sama-sama mencabut laporan polisi terkait kasus KDRT. Namun, meski sepakat berdamai, hingga masalah pidana pun sudah selesai, nyatanya keduanya tetap memutuskan untuk bercerai. Hingga sebagai paman, Benny Simanjuntak pun tak mau lagi ikut campur dan lepas tangan dalam masalah perceraian Ijong. Ya pokoknya lagi diurus, kita memang udah mengajukan permohonan gitu, terus ini lagi prosesnya.
Jadi nanti makanya aku nggak berani banyak ngomong dulu, nanti sampai kita dapat surat resminya dari pihak kepolisian baru gitu. Pokoknya sudah ada prosesnya segala macam. Makanya nanti kita atur deh dalam 1-2 hari ini, yang penting kalau udah ada suratnya baru kita berani ngomong gitu. Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Iya, berjalan. Oke. Ya, nanti kita ketemu ya 1-2 hari ini ya. Thank you ya Mas. Ya. Nah, jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan. Kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Kabar mengejutkan datang dari aktris sekaligus DJ Putri Una atau akrab dengan panggilan DJ Una. Bagaimana tidak? Setelah beberapa waktu lalu tersiar kabar mengenai keretakan rumah tangganya dengan Irsan Ramadan, DJ Una diketahui telah melayangkan gugatan cerai kepada sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 7 Oktober 2021 lalu. Dan kemarin, Kamis 14 Oktober 2021, DJ Una pun menjalani sidang perceraian perdananya, di mana beragendakan mediasi. Meski begitu, sidang akan dilanjutkan pada 1 atau 2 minggu ke depan, lantaran pada sidang kemarin, suami DJ Una tak terlihat hadir. Lantas, apa yang membuat DJ Una akhirnya memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan Irsan? Pada tanggal 7 Oktober 2021, telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Putri Una Astari sebagai penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa ke Louis Firosi Siji Samura, sarjana hukum, sebagai penggugat melawan Irsan Ramadan. Perkara tersebut terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 3548 Perdata Gugatan 2021 PAJS. Hari ini tadi sidang perdana tanggal 14 Oktober 2021, sidang pertamanya hari ini. Sidangnya hari ini sih lancar, syukurnya alhamdulillah, nggak ada hambatan sama sekali ya. Sebenarnya lebih ke perbedaan prinsip ya, gitu sih. Sudah cukup lama sih, seperti yang udah diberitakan sebelumnya juga kan, aku nggak pernah angkat bicara juga karena kita masih menjalani banyak proses, masih ada kompromi juga, diskusi dengan keluarga dan lain-lain, sampai akhirnya saya memutuskan kita sama-sama memutuskan untuk berpisah. Tak hanya menjelaskan mengenai alasan perceraiannya, usai menjalani persidangan, DJ Una pun mengungkapkan mengenai gugatan cerainya terhadap Irsan, di mana meminta hak asuh anak sematawayangnya. Mengingat keinginannya bercerai sudah mutlak, lantas apakah DJ Una siap menghadapi status barunya sebagai seorang janda di usia muda? Untuk anak sih sejauh ini sama saya, dan tadi saya juga minta hak asuh anak untuk sama saya. Gugatannya hak asuh anak sih sama kewajiban ayahnya aja. Saya tinggal di rumah. Kita tinggal di rumah masing-masing sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.